Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah kaum muslimin yang menyimak penyampaian apa yang menjadi paparan narasi, informasi, inspirasi, motivasi maupun sedikit ayat dan hadis, dalil-dalil yang mungkin menjadi bagian daripada proses pembelajaran ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mencetak generasi Qurani. Sesungguhnya bagian ini akan kita lihat dalam spektrum yang luas. Di satu sisi kita mendengar Turki misalnya, sejak kepemimpinan Erdogan, Turki telah membuat proyek untuk mencetak 10 juta anak-anak penghafal Al-Quran. Dan seluruh fasilitasnya disediakan 100% oleh pemerintah Turki. Dari tempat, fasilitas belajar, kebutuhan makan dari para santri-santri atau pelajar-pelajar tersebut, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka, alat belajar mereka, dan lain-lain. Mari kita kembalikan ke kita. Kita akan menengok dulu bagaimana Quran itu diposisikan. Dalam sebuah ayat Al-Quran, yang mana Al-Quran menurut informasi yang sama diketahui di kalangan kaum muslimin, para ulama dan para ahli sejarah, terjadilah proses turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Dijatuhkan, diturunkan, diberikan, diserahkan, ditransformasikan nilai Al-Quran itu kepada Rasulullah, dari Allah langsung kepada Rasulullah, atau Allah menugaskan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Maka kita pada kesempatan kali ini memahami bahwa Quran merupakan sebuah wahyu atau rangkaian wahyu, kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kebenarannya akan dijawab dengan sam'an wa ta'atan. Sadaqta sam'an wa ta'atan. Maka zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pada kali ini kita sedang membincangkan sebuah tema dengan judul yang berhubungan dengan mencetak generasi Quran. Pertama, mari kita lihat kondisi objektif negeri kita, negara Indonesia. Kita bergembira di mana tempat didirikan pusat-pusat Al-Quran. Dari Taman Quran, Pondok Tahfiz, dan pusat-pusat pesantren yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menunjukkan dilakukannya proses edukasi, lahirnya generasi-generasi penghafal Al-Quran. Sebelum kita sampai kepada proses tahapan dan juga ciri-ciri serta kriteria-kriteria yang membuat kita mengerti tentang apa dan bagaimana generasi Al-Quran itu dicetak, mari kita tengok kondisi objektif. Dalam riset yang dilakukan oleh sebuah media nasional pada tahun 2007 disebutkan bahwa pemuda Indonesia yang beragama Islam patut diduga lebih dari 70% belum atau tidak bisa baca Quran. Ini merupakan berita yang sangat menghentak, menghenyak, dan membuat orang bertanya, apa betul? Apa itu tidak berlebihan? Atau itu tidak didramatisir? Atau itu hanya hoax saja? Maka kita akan melihat dalam dua perspektif. Kalau kita anggap dalam perspektif kesadaran stimulansif untuk para guru-guru, para ustadz, dan para pendidik-pendidik muslim, anggaplah berita ini itu apa adanya. Maka kita harus kembali menanyakan bagaimana posisi pendidikan Al-Quran, pendidikan agama Islam di seluruh sekolah, baik sekolah-sekolah umum yang pastinya membutuhkan keseriusan tersendiri. Kalau sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah pesantren, dia secara otomatis telah mengajarkan Al-Quran. Artinya ini sebagai sebuah isyarat kuat buat kita bahwa negeri ini yang 87,21% atau kita bulatkan secara matematik 90% muslim masih di bawah dari separuh daripada warganya yang mampu membaca dengan baik, mampu membaca dengan patut, mampu membaca dengan rata-rata betul ada di bawah 50%. Ini mungkin kritik buat diri saya sendiri, juga buat orang-orang yang menyimak dan menyadari bahwa memang Al-Quran negeri kita belum menjadi panduan dan pedoman hidup. Ini tidak bisa kita bantah.
Maka dari itu, mencetak generasi Al-Quran, mari kita awal di rumah kita masing-masing. Karena kita punya mengetahui, ya, ada beberapa tokoh yang dikenal punya anak 13 orang, 13-13-nya hafal Quran. Alhamdulillah, subhanallah. Itu adalah sosok seorang pemuda Islam yang dulu pernah menjadi ketua pengurus besar pelajar Islam Indonesia, yaitu Kanda almarhum Mutamimul Ula. Kami memanggilnya Mas Tamim. Mas Tamim memiliki 13 orang anak yang dia membersamai dengan seorang istri, dan ke-13 anak itu hafal Quran semuanya. Dia berada pada satu situasi keluarga umum, bukan keluarga dengan kelembagaan instansi pesantren yang saya tahu. Maka dari itu, mari keluarga-keluarga yang lain, baik keluarga saya, keluarga-keluarga yang lain, mari kita mulai menjadikan anak-anak kita agenda NIR agar dia menjadi anak-anak yang hafal Quran. Kita tidak akan bilang satu di antaranya, kita akan bilang anak-anakku, cucu-cucuku, dan orang-orang yang ada di rumahku yang sekarang usia mereka di bawah 5 tahun, diproyeksikan, diedukasikan, dikondisikan, disistematisasikan untuk menjadi generasi-generasi hafal Quran. Bagaimana cara bisa kita lakukan? Belajar dari para ulama-ulama salafus saleh, belajar daripada para tokoh-tokoh yang pernah membuat sejarah. Ternyata hafal Quran itu menjadi satu prerequisite, sebuah keharusan yang tidak boleh tidak. Kita sebut beberapa nama. Ulama-ulama yang dikenal sebagai ulama-ulama pemotor mazhab-mazhab dalam Islam. Apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Hambali, apakah Imam Hanafi, dan imam-imam yang lain. Mereka mesti diketahui dalam sejarah hidupnya. Di bawah usia yang sangat muda, dia sudah hafal Quran. Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang sangat terang benderang adalah Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Muhammad Al-Fatih di usia 6 tahun dia sudah hafal Quran. Usia 9 tahun dia sudah mulai belajar berbagai budaya, corak bahasa. Dan di usia 19 tahun dia sudah punya kemampuan fisik dengan latihan fisik yang sedemikian teratur dan keras. Dan di perjalanan di usia tersebut dia dinikahkan dengan wanita yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Para pemirsa yang berbahagia, jamaah kaum muslimin yang menyimak penyampaian ini, mari kita coba bagaimana kita bisa lakukan itu. Yang pertama di rumah dulu. Ayo di rumah, jadikan Al-Quran itu adalah bacaan yang kita perdengarkan secara rutin. Apakah kita membacanya atau kita setelkan murattal, atau kita setelkan tilawah Quran yang dibaca oleh pembacaan dan para qori yang mempunyai suara dan tingkat otoritas kemampuan yang bisa dirujuk. Yang kedua, mari kita bergaul dengan tetangga-tetangga, keluarga-keluarga yang Al-Quran menjadi rujukan buat mereka dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang paling penting, kalau memang bisa di rumah sebagaimana dilakukan oleh almarhum Allah yarham Mutamimul Ula, sarjana hukum, dia adalah seorang tokoh kader pelajar Islam Indonesia yang juga dikenal peran-peran politik praktisnya untuk gerakan dakwah Islam. Mas Tamim telah mewariskan sekian belas putra-putrinya yang hafal Quran. Tentu generasi lainnya, kita akan bertemu dengan generasi fulan, Ustadz fulan, Ustadz fulana, Ustazah fulana. Mereka punya generasi hafal Quran. Kemudian mari kita bantu keberadaan lembaga-lembaga, pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfiz. Mari kita bantu. Dan mari kita jadikan mereka, para pengelolanya, meluruskan niatnya, mengokohkan tekadnya untuk melahirkan generasi-generasi yang hafal Al-Quran dan juga memahami situasi umat. Generasi Qurani berarti generasi yang hafal Quran secara teks, memahami pesan inti dari keseluruhan Al-Quran, dan mempunyai peran-peran sebagaimana yang ada dan diperintahkan dalam Al-Quran. Yang paling kita inginkan ke depannya adalah generasi Quran dicetak dengan lembaga-lembaga resmi pemerintah. Boleh jadi satu waktu kita mensyaratkan calon Presiden Republik Indonesia atau calon pemimpin Indonesia harus yang hafal Quran. Ini akan menjadi kriterium yang akan diedukasikan meluas.
Sehingga ada proses pendidikan, pengalaman berstruktur, sekolah umum, pesantren, perguruan tinggi, program strata 1, strata 2, strata 3. Jadi gelombang pendidikan yang begitu meluas di mana-mana berujung pada Quran. Karena Quran itu adalah pedoman hidup dan pemberi bahagia, pemberi syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Mencetak generasi Quran adalah kewajiban tiap-tiap rumah. Mencetak generasi Quran adalah kewajiban tiap-tiap ketua-ketua RT yang muslim, kewajiban ketua-ketua RW yang muslim, kewajiban lurah-lurah yang muslim, kewajiban camat-camat yang muslim, kewajiban wali kota dan bupati yang muslim, kewajiban gubernur-gubernur yang muslim, dan kewajiban Presiden Republik Indonesia yang kita syaratkan hafal Quran. Kalau Presiden Republik Indonesia hafal Quran, maka program tahfiz akan masuk pada APBN, akan masuk pada RPJM, akan masuk pada rencana Renstra pendidikan baik di Kemendikbud maupun Kementerian Agama, sehingga taman-taman Quran ada di tiap desa, ada di tiap kecamatan, ada di tiap kelurahan, ada di tiap kota kabupaten, dan kita akan mencetak sekitar 50 sampai 80 juta pemuda-pemuda Indonesia yang hafal Quran dengan gabungan antara partisipasi masyarakat yang bersikap bottom up dan juga polisi pemerintahan dalam politik pendidikannya, dan top down-nya akan bertemu. Bottom up dan top down melahirkan generasi Quran. Generasi Quran di negeri ini merupakan tuntutan sejarah. Tidak ada yang perlu merasa khawatir. Kalau orang khawatir dengan Quran, Anda ini muslim atau bukan? Kalau ada orang menganggap mencetak generasi Quran sebagai hal yang mengada-anda, Anda mengalami kelainan jiwa. Hanya orang beriman, orang yang berpancasila yang akan selalu berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah memfirmankan dan menurunkan wahyu yang berupa Al-Quranul Karim. Semoga generasi Quran bisa dicetak di negeri ini dengan generasi-generasi yang bisa berhadapan dalam peran-peran internasional, peran-peran akhir zaman. Maka kita kaum muslim Indonesia patut untuk tersenyum bahagia, karena semua orang tua mereka akan mendapatkan mahkota emas, mutiara, muti manikam di surga nanti yang diberikan oleh anak-anak kita yang hafal Quran. Sekian dan demikian. Semoga Indonesia menghafal Quran. Indonesia memiliki 90% pemudanya hafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.